Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam marilah kita selalu hadiahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja. Saya Ahmad Habibur Rahman Al-Aziz, mahasiswa dari jurusan Ilmu Quran dan Tafsir semester ke-6 kelas B dengan NIM 180601060. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dalam mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Ali Syahbana MHum. Di sini saya selaku pemateri pertama dengan pembahasan konsep dasar konseling behavioral. Baik, kita mulai saja. Konsep dasar konseling behavioral ini menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk reaktif, yang dimana tingkah lakunya itu tidak terbentuk atas diri sendiri, tidak terbentuk oleh diri sendiri, melainkan didukung oleh faktor-faktor dari luar, seperti faktor lingkungannya. Maka dari itu, tingkah laku manusia itu sesuai dengan keadaan lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, maka tingkah lakunya pun baik. Tapi kalau tingkah lingkungannya buruk, maka tingkah lakunya juga akan buruk. Itulah konsep dasar konseling behavioral yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia itu didasarkan atas keadaan lingkungannya. Kemudian, asumsi tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku yang tidak baik, tingkah laku yang negatif, yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk atau cara dia mengamati lingkungan itu tidak baik atau salah. Kemudian tujuan konseling. Tujuan konseling ialah untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku yang bermasalah tadi, yang digantikan dengan tingkah laku yang lebih baik. Itu tujuan konseling. Kemudian deskripsi proses konseling behavioral. Proses konseling ialah proses belajar untuk menghilangkan atau menghapus tingkah laku atau perilaku yang salah tadi, yang negatif, ke tingkah laku yang lebih baik atau yang bagus, dengan cara memperbaiki keadaan lingkungan dan mengajarkan dia untuk mengamati lingkungan dengan cara yang baik. Kemudian langkah-langkah konseling behavioral. Yang pertama dinamakan dengan asesmen, yakni untuk memancing konseling merumuskan keadaannya pada saat itu, guna untuk menentukan metode apa yang akan digunakan untuk membentuk perilaku yang baik. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua dinamakan goal setting, yakni merumuskan metode yang akan digunakan untuk menghilangkan perilaku buruk itu. Kemudian langkah yang ketiga, teknik implementation, yakni melakukan atau mengamalkan metode yang tadi itu dalam bentuk tindakan. Kemudian langkah yang keempat ialah evaluation termination, yakni menilai metode yang tadi apakah berjalan dengan lancar ataukah gagal. Kalau gagal, maka digantikan dengan metode yang lain yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, teknik-teknik counseling behavioral. Yang pertama dinamakan dengan latihan asertif. Latihan asertif ini untuk mengubah klien yang sulit untuk menyatakan apakah tindakannya itu baik atau tidak. Maka latihan asertif ini adalah teknik yang tepat. Bisa dilakukan dengan cara drama ataupun diskusi-diskusi kelompok. Kemudian teknik yang kedua, desensitisasi sistematis, yakni untuk mengatasi masalah ketegangan yang dialami oleh klien dengan cara memberikan keadaan rileks atau hal-hal yang berbentuk rileks pada si klien untuk menghilangkan ketegangan tersebut. Kemudian teknik yang ketiga, pengkondisian aversi. Ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk pada klien. Maka teknik ini yang harus digunakan. Kemudian teknik yang keempat, pembentukan tingkah laku model. Ini digunakan guna untuk membentuk tingkah laku yang baru dan memperkuat tingkah laku yang sudah ada, tentunya tingkah laku yang baik. Mungkin ini sekian dari konsep dasar konseling behavioral. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi kesatuan yang utuh. Teori Gestalt pada umumnya adalah kesatuan yang utuh yang setiap individunya memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Jadi, hakikat manusia menurut teori ini adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam konteks kaitan lingkungannya. Yang ketiga, aktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Dalam hubungannya dengan perjalanan kehidupan manusia, pendekatan konseling Gestalt ini memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Masa lalu pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah masa sekarang. Nah, contohnya dalam teori Gestalt ini adalah kecemasan yang dipandang sebagai kesenjangan antara saat sekarang. Kemudian jika individu menyimpang dari saat sekarang dan menjadi terlalu terpaku oleh masa depan, maka akan mengalami kecemasan. Dalam pendekatan Gestalt ini terdapat konsep tentang urusan yang tak selesai, yaitu mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, dan rasa yang berdosa dan rasa yang diabaikan. Meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu disosialisasikan dengan ingatan-ingatan atau fantasi-fantasi tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang Gestalt. Asumsi tingkah laku bermasalah. Terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, mengalami gap atau kesenjangan sekarang dan yang akan datang. Melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Spektrum tingkah laku bermasalah pada individu meliputi: pertama, kepribadian kaku; kedua, tidak mau bebas bertanggung jawab, ingin tetap tergantung; ketiga, menolak berhubungan dengan lingkungan. Tujuan konseling Gestalt. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. Pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara manual. Kemudian yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri, to be the true to himself. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt yang dapat diatasi dengan baik. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt. Penekanan tanggung jawab klien. Konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Kemudian teknik-teknik konseling Gestalt. Pertama, permainan dialog. Kemudian yang kedua, latihan saya bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bermain proyeksi. Keempat, teknik pembalikan. Dan yang kelima, tetap dengan perasaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya di sini Hajah Nadia akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling rasional emotif. Konsep dasar konseling rasional emotif adalah di sini konseling yang ditujukan untuk klien yang
di mana pemikirannya lebih didominasi oleh pemikiran yang irasional daripada pemikiran yang rasional. Ketika individu lebih cenderung berpikir rasional, maka hidupnya akan bahagia, efektif, dan kompeten. Sebaliknya, jika individu lebih didominasi oleh pemikiran yang irasional, maka individu tersebut akan mengalami masalah dalam tingkah laku dan pemikirannya. Contoh kecil dari seseorang yang sering berpikiran irasional adalah timbulnya beberapa perasaan seperti khawatir, prasangka-prasangka yang lain negatif tentunya, serta kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Dan adapun pemikiran irasional ini disebabkan karena tidak disadari oleh individu tersebut melalui apa yang dia terima dari lingkungan tempat mereka hidup. Terus adapun sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara irasional. Pertama, individu tersebut tidak mampu membedakan yang mana imajinasi dan kenyataan, dan terlalu bergantung pada pemikiran orang lain. Adapun tujuan dari konseling rasional emotif ini adalah memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis tersebut menjadi pandangan yang rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dirinya melalui kegiatan yang afektif yang positif. Di sini ada 3 karakteristik proses konseling rasional emotif. Pertama, afektif direktif. Artinya bahwa dalam hubungan konseling ini, konselor lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kedua, kognitif eksperiensial. Artinya bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari klien dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Dan terakhir, ketiga, emotif eksperiensial. Artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi klien dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Klien dikatakan telah memiliki keyakinan yang rasional. Terjadi peningkatan ketika pertama, minat pada dirinya sendiri sudah meningkat, minat sosial, pengarahan diri, toleransi terhadap pihak lain, fleksibel, menerima suatu keadaan atau peristiwa yang tidak pasti, komitmen terhadap sesuatu di luar dirinya, dan berani mengambil risiko. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.